Shalom, haleluya, shalom. Puji Tuhan, jemaat yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah yang menyaksikan siaran ini. Mari kita siapkan hati dan kehidupan kita untuk kita datang menyembah dan memuji Tuhan. Kita datang dengan penuh hati ucapan syukur atas segala berkat dan kebaikannya. Kita datang dengan kerinduan kita hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin Tuhan. Biarlah pujian ini yang menjadi pujian dan pengagungan kita kepada Tuhan. Nah
ajaib di dalam kehidupan kami. Namamu yang kami agungkan, namamu yang kami tinggikan Tuhan di pagi hari ini. Terpujilah akan namamu. Kami tabiskan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat silakan duduk. Haleluya. Mari siapkan hati kita. Kita mau lebih lagi menyembah Dia. Haleluya. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Sambil kita semua berdiri, kita angkat pujian ini dari Allah. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau, hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Rindu melayani-Mu, ku rindu melayani.
bebaskanku, Ya ubah hatiku, Ya ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya yang untukku dan bebaskan. Ya ubah hidupku, Ya ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. sujud di altarnya,
ragaku. Layakkah Engkau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layakkah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya, katakan layaklah Kau Tuhan. Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hati. Ya Kau Tuhan, Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan
Kami bernyanyi hosana bagi nama-Mu Tuhan. Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami agungkan. Dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami. Kami siap untuk dengar rema yang akan Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Berfirmanlah Tuhan, tanah hati kami siap untuk menerima taburan benih firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Shalom. Selamat kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, yang baik yang berada di rumah Tuhan maupun sedang menyaksikan tayangan video ini. Intro. Hari ini saya memberi tema firman Tuhan, imunitas rohani. Ada dua pembacaan yang akan kita baca pada pagi hari ini. Yang pertama di 2 Samuel 11 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6, juga ayat yang ke-27. Lalu Ayub 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-3. Dua Samuel 11 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Lalu Ayub 1 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-3. Bila sudah dapat, untuk menghormati firman Tuhan, dengan kasih saya undang jemaat untuk berdiri. Kita baca dulu di 2 Samuel 11 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Rabah, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan yang sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Batsyeba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengannya. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya, lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud demikian. Aku mengandung. Kita baca di ayat yang ke-27. Masih pasal yang ke-11. Setelah lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Kita baca selanjutnya di Ayub pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta,
500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Imunitas adalah kata yang lagi tren akhir-akhir ini. Lagi hits ini kata imunitas. Ya, bagaimana seseorang harus menjaga imunitas. Jadi pada waktu virus datang menyerang, imun dari seseorang itu bisa melawan virus yang datang. Atau pada waktu dia terjangkiti virus, dia memiliki imunitas, pasti dia akan melewati fase itu. Orang bilang 2 minggu inkubasi, keluar jadi sehat ulang. Imun yang melawan. Bila berbicara mengenai tema kita hari ini, imunitas rohani, sangat mudah untuk diuraikan. Imunitas rohani berarti seseorang harus memiliki kekebalan rohani, ketangguhan. Jadi pada waktu virus-virus ditembakkan oleh si jahat, dia akan tangguh. Dia akan melawan virus itu. Sehingga dia bisa recovery. Dia bisa sembuh. Atau paling tidak dia tidak terkena virus itu yang ditembakkan oleh si jahat. Kita sudah tahu cerita di atas. Cerita tentang Daud dan cerita tentang Ayub. Dari sekolah minggu kita sudah dengar cerita tentang ini. Tetapi ada 2 hal yang menarik yang ingin saya sampaikan kepada jemaat Tuhan. Dan teman-teman sahabat-sahabat yang sedang menyaksikan tayangan video ini. Bagaimana kita merespon 2 tokoh ini. Ya Bapak Ibu, ada pada waktu virus datang, terjangkiti, ada 2 hasil yang ditampilkan, 2 result yang ditampilkan. Yang pertama, imunitas rohani yang sudah digerogoti oleh virus yang tidak menunjukkan gejala. Dan yang kedua, yang menunjukkan gejala. Waktu saya membaca tentang Daud, Daud ini kita pasti sama-sama sepakat. Ini Daud ini luar biasa. Pada waktu dia di masa-masa yang sukar, pada waktu dia berjuang, pada waktu dia dikejar-kejar oleh Saul, pada waktu dia melarikan diri di padang gurun, situasinya tidak memungkinkan untuk dia mengucap syukur, tapi dia selalu mengucap syukur, dia selalu bermazmur. Tetapi kenapa pada pasal 11 ini kita justru menyaksikan, kita justru membaca bahwa betapa Daud tidak memproteksi dirinya. Betapa Daud pada waktu itu imunitasnya sedang turun. Kekebalan rohaninya sedang tidak fit. Kenapa?
bila tidak menunjukkan gejala. Ya, kita balik lagi. Kita kan sering membaca sekarang. Bila seseorang sudah terjangkiti si dia itu, kalau tidak menimbulkan gejala, itu berarti apa ya bahasa tepatnya? Berarti ya sudah pasti dia tidak tahu bahwa dia sudah ada serangan itu. Dia sudah tahu itu virus itu datang. Hanya membutuhkan trigger saja. Pemicu yang kecil saja. Pada waktu imunitasnya turun, dia akan sakit. Dia akan terpapar oleh virus itu. Daud, dia tidak mengetahui bahwa dia sudah terpapar. Kenapa? Ayat yang pertama. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amun dan mengepung kota Rabah, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Daud pada waktu itu berada di dalam kenyamanannya. Yang seharusnya, lihat ini, raja-raja biasanya maju berperang. Tetapi Daud memilih untuk tinggal di Yerusalem. Kenyamanan membuatnya tidak bisa memproteksi dirinya lagi. Nyaman dengan situasinya. Dia sudah mendapatkan kemenangan-kemenangan dari setiap pertempuran. Ayat yang di pasal-pasal di atas, dia baru memenangkan pertarungan. Dia baru memenangkan perang. Dia pikir dia sudah kokoh. Dia pikir dia baik-baik saja. Ketika dia sudah merasa nyaman, ketika kita sudah mulai merasa nyaman dengan situasi kita, ketika kita sudah mulai merasa nyaman dengan finansial kita, ketika kita sudah mulai merasa nyaman menikmati berkat-berkat yang Tuhan berikan, mesbah doa sudah tidak terdengar lagi. Pekerjaan proyek yang Tuhan berikan mengalahkan skala prioritas kita untuk melayani Tuhan. Untuk mengerjakan tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan. Kalah. Seharusnya pada waktu ada kemenangan pemulihan yang sudah Tuhan berikan, seharusnya Daud harus tetap berperang. Seharusnya Daud harus terjun di medan perang. Medan perang. Tapi dia memilih untuk menikmati zona nyamannya. Berhati-hati saudara. Kalau kita sudah berada di puncak. Biasa di puncak itu angin sepoi-sepoi membuat kita tertidur. Pada waktu kita memanjat pohon dengan kekuatan penuh. Tapi pada waktu sudah di puncak, kadang-kadang membuat kita tertidur. Sampai melupakan Tuhan. Kondisi kesehatan, usia masih boleh datang di gereja. Tapi karena sudah merasa nyaman menikmati live streaming, rekaman, rasanya lebih menggoda melihat
ibadah dari rumah. Mari puji Tuhan yang hadir saat ini bertindak. Keluar dari zona nyaman. Selanjutnya, ayat yang kedua, sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Bapak Ibu tahu, sebenarnya iblis itu bisa mengcustom sesuatu yang bisa menggoda kita. Yang bisa membuat imunitas kita turun. Kalau kita buka Google, itu kadang-kadang berita dari Google itu bisa mengcustom ketertarikan kita. Misalnya begini, saya buka handphone saya dan berita-berita yang ditampilkan oleh Om Google itu adalah sesuai dengan hobi saya. Pada waktu saya menonton itu terekam. Jadi dia menampilkan artis-artis yang ada di film yang saya saksikan. Jujur saudara, waktu saya menonton yang itu film yang tuh pesawat jatuh itu, film Korea. Dia tampilkan terus. Oh cerita itu. Saya sampai hide saudara. Karena berita itu kadang-kadang tidak penting, tapi dia mampu mengcustom keinginan saya untuk, oh ini Faye, ini dia tertarik dengan cerita ini. Berita-berita yang tidak penting. Oh dia suka film, tampilkan lagi itu. Pada waktu saya membuka handphone dari anak saya, putri saya lihat itu. Itu berita-berita yang Om Google tampilkan itu adalah permainan. Lego, film Lego, zombie. Kenapa bisa saya pikir waktu itu sama. Jadi pada waktu kita swipe itu tuh, yang Google keluarkan itu adalah berita yang sama, ternyata tidak. Waktu handphone saya, dia menampilkan apa yang sesuai dengan ketertarikan saya, hobi saya. Putri saya, si Google ini menampilkan ketertarikan dia, hobinya. Apa yang bisa kita tangkap di sini? Iblis bisa mengcustom. Pada waktu kita di zona nyaman, dia mengcustom godaan-godaan untuk kita. Yang terlihat elok. Yang terlihat menarik. Sama seperti Daud. Dia menampilkan sedemikian rupa. Sehingga bisa menarik kita jatuh. Jangan sampai hobi kita, ketertarikan kita akan sesuatu mengalahkan ketertarikan kita dari doa, dari membangun mesbah dengan Tuhan. Jangan sampai ketertarikan kita, hobi kita tidak mencerminkan kita anak-anak Tuhan. Daud ini tidak tahu bahwa dia mulai sudah terpapar. Pada waktu dia di zona nyaman, si jahat mengcustom suguhan yang menarik untuk dia. Dia tidak sadar karena imunnya lagi tidak fit.
Di ayat yang ketiga, lalu Daud menyuruh orang untuk bertanya. Sementara perempuan itu dan orang berkata, itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Pada waktu tampilan suguhan, custom godaan yang sudah iblis kemas sedemikian rupa. Dia tidak tahu dia sudah dipapar. Dia bertanya. Dia tidak sadar bahwa dia sementara ditarik. Dia melakukan tindakan. Sudah mulai kurius, cari-cari tahu bagaimana itu dosa. Bagaimana itu godaan. Saya berpikir, kenapa Daud tidak menyadari bahwa itu adalah suatu kejahatan di mata Tuhan. Seorang Daud saja yang setiap hari bermazmur bagi Tuhan. Yang setiap hari memperkatakan firman-firman. Bisa dipapar oleh virus jahat. Apalagi mereka tidak ada di dalam gereja ini. Apalagi mereka yang jarang-jarang buat mesbah doa. Yang sering lari dari pelayanan. Yang sering menolak melayani mesbah Tuhan. Ayat yang keempat. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Pada waktu ada keinginan dibuai oleh tindakan menghasilkan dosa. Sama dengan youth pastor dia bilang, selesai ibadah padang. Dia tidak menyadari. Sedemikian rupa si jahat menembakkan virus-virus. Peperangan yang sesungguhnya ada di pikiran dan di hati kita. Ada rasional, ada pada waktu kita menerima itu sesuatu yang di custom oleh si jahat. Kadang-kadang boleh juga masuk logika. Kita kan kalau mau berjalan pergi ke gereja, mau bertemu dengan orang bla bla bla, takut menjangkiti yang lain, ya masuk di akal. Tuhan tahulah kita tidak mungkin menolak bertemu dengan calon klien itu. Tuhan tahulah. Tuhan tahulah bahwa kondisi saya sedang dalam lembah kekelaman. Jadi saya berdoa saja dari rumah. Tuhan tahulah kita mesti berjuang untuk masa depan. Tuhan tahulah kita banyak kerja tadi malam. Sampai lupa datang ke gereja. Lembur. Tuhan tahulah. Tembakan-tembakan dari iblis. Seorang yang terpapar tetapi tidak menunjukkan gejala. Itu ada usaha yang besar untuk mengobati dia. Yang ditimbulkan
efek yang ditimbulkan itu, kerusakan yang ditimbulkan sangat besar. Dan membutuhkan obat yang keras untuk bisa sembuh. Bapak Ibu bisa baca kelanjutan dari ayat-ayat di pasal 11. Daud melakukan tindakan-tindakan yang jahat untuk melegalkan tindakan yang sudah dia perbuat. Pada waktu kita sudah berkubang dengan dosa, ada banyak efek samping. Bukan hanya kita saja yang terluka, tetapi orang-orang di lingkaran kita juga akan terluka. Merasakan dampaknya. Mereka terjangkiti. Orang yang tidak menunjukkan gejala, dia itu pikir dia baik-baik saja. Jadi pada waktu orang berdekat dengan dia, mereka juga terpapar. Pada waktu sikap hati sudah terpapar, dia menjangkiti juga orang lain. Pak Ibu tangkap sampai sini. Kerusakan yang dihasilkan akan lebih besar. Sikap hati yang sudah mulai salah, imun yang sedang menurun, membutuhkan pemicu yang sedikit saja. Dia akan meledak. Ketidaknyamanan yang dia rasakan. Mungkin pikir, kenapa perhatian sudah tidak seperti dulu lagi. Timbul asumsi-asumsi. Berbahaya kalau kita banyak berasumsi. Karena asumsi itu jahat, saudara. Karena kalau orang sudah berasumsi, dia berpikir dia adalah yang paling benar. Dan asumsinya itu adalah yang paling benar. Dia kemudian akan menjangkiti hati-hati yang bersih. Amin. Apa yang didapat Daud pada waktu dia melakukan tindakan-tindakan yang jahat di mata Tuhan. Yang didapat oleh Daud. Bapak Ibu bisa baca selanjutnya setelah pasal ini. Anak-anaknya mati dengan pedang. Putra mahkotanya mati dengan pedang. Dia harus kembali ke padang gurun di dalam pelarian karena dikejar-kejar oleh anak kesayangannya. Karena lari dari pemberontakan dari anak kesayangannya. Yang kedua, dia sudah pasti melukai hati Tuhan. Bapak Ibu harus aware. Bila kita sudah ditarik terlalu dalam, di dalam ketertarikan kita pada sesuatu, merusak membuat
fokus kita teralihkan dari Tuhan. Aware. Karena hasilnya adalah kerusakan yang besar. Menjangkiti orang sekitar. Dan obat yang harus diminum itu keras dan belum tentu akan sembuh. Kita akan belajar kedua dengan tokoh yang kedua, Ayub. Ayub sudah pasti. Pada waktu dia berada di kenyamanannya, dia memiliki ketahanan rohani yang fit. Pada waktu tembakan-tembakan virus dari si jahat, dia tetap tangguh. Dia diuji secara finansial. Dia diuji kesehatannya. Malah orang-orang yang dia kasihi menista dia. Tapi karena dia memiliki imunitas rohani yang selalu fit, dia tetap berdiri teguh sampai akhir. Meskipun dia dipapar oleh virus mematikan, dia tetap kuat. Kenapa Ayub ini bisa menjaga kekebalan rohaninya? Di ayat yang keempat, kelima, keenam, Bapak Ibu bisa baca selanjutnya. Apa yang dia lakukan? Dia selalu membangun mezbah doa kepada Tuhan. Dia jaga itu. Meskipun dia mendapat serangan, gaya hidupnya, sikap hidupnya adalah gaya hidup yang sehat. Dia memakan makanan rohani yang sehat dan bergizi. Bagaimana supaya kita bisa sehat? Imunitas rohani kita akan selalu fit. Sama seperti Ayub. Dia menjaga sikap hidupnya. Pikiran-pikiran yang selalu bersih. Sikap hati nurani yang selalu bersih. Menjaga dia tetap kebal. Memiliki kekebalan rohani yang tangguh. Ayub menjaga gaya hidupnya, gaya rohaninya dengan sehat. Dia selalu membangun doa dengan Tuhan. Berkomunikasi dengan Tuhan lewat mezbah doa. Malah ketika anak-anaknya selesai mengadakan pesta, dia mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Takut jangan-jangan anak-anaknya ini melakukan pelanggaran yang melukai hati Tuhan. Ayub dalam zona yang sangat nyaman. Alkitab berkata, dia ini terkaya, orang terkaya di sebelah timur. Kenyamanan tidak membuatnya tertidur. Angin sepoi-sepoi tidak bisa membuatnya tertidur.
tembakan-tembakan si jahat tidak mampu menurunkan imunitas rohaninya. Sama seperti 2 minggu lalu yang saya sudah sampaikan. Dia mengenal dengan baik Tuhannya. Dia mengenal Tuhannya. Apa yang melukai Tuhannya? Apa yang menyenangkan Tuhannya? Setiap custom yang iblis tembakkan kepada dia, custom godaan, kesakitan yang dia dapat, tidak mampu menggoyahkan, tidak mampu menurunkan kekebalan rohaninya. Seharusnya kita jadi seperti Ayub. Maintain pikiran kita dengan pikiran-pikiran yang positif. Maintain hati kita, hati nurani kita, dengan hati nurani yang selalu bersih. Sehingga pada waktu panah si jahat, virus-virus yang ditembakkan oleh si jahat tidak mampu menembus imunitas rohani kita. Amin. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Satu pesan penting yang kita bisa lihat dari kedua tokoh ini. Zona nyaman jangan membuat kita terlena. Tetap terus berperang. Tetap selalu punya waktu untuk berdoa. Tetap selalu punya mesbah doa dengan Tuhan. Sehingga kita bisa mengenal dengan baik suara Tuhan kita. Pada waktu sakit penyakit datang. Pada waktu ujian finansial. Pada waktu kita menemui kesukaran. Dengan sangat baik kita kenal suara Tuhan kita. Karena sesuatu yang diizinkan Tuhan terjadi, itu pasti mendatangkan kebaikan untuk kita. Ayub dipulihkan Tuhan. Lebih dari keadaannya semula. Apa yang menyerang kita saat ini? Keraguan, ketidakpastian akan masa depan mungkin. Ketidakberdayaan menghadapi sakit penyakit. Pintu-pintu yang serasa tertutup. Atau ada hal-hal yang lain. Tetap kebal. Tetap pertahankan itu imunitas. Pasti Tuhan kasih itu obat. Dan pasti kita akan sembuh. Pasti kita akan pulih. Mari kita berdoa. Saya undang jemaat untuk berdiri. Haleluya Yesus Tuhan. Aku mengasihi Engkau Tuhan.
Kami selalu merenungkan firman-Mu siang dan malam. Tujuan hidup kami hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku berkarya tahu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Renungkan firman-Mu
menyenangkan hatimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Sikiriana la Yesu, karena la Yesu, sikiriana la Yesu. Haleluya. Kami akan selalu menyenangkan hatimu. Hati kami tidak akan menjauh darimu Tuhan. Kami akan selalu mengejarmu Tuhan. Tarik kami lebih dalam, di dalam pusaran kasih-Mu Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami untuk lebih masuk dan tenggelam di dalam kepakan sayap-Mu Tuhan. Kami akan selalu menjaga hati kami. Kami selalu akan menjaga iman kami. Selalu kuat di dalam-Mu Tuhan. Bagi jemaat Tuhan yang berada di rumah maupun yang berada di dalam rumah Tuhan, yang rindu untuk didoakan, yang saat ini lagi bergumul dalam satu beban masalah, yang saat ini dalam pergumulan kesehatan, pemulihan kesehatan, yang saat ini lagi membutuhkan dana dalam skala yang besar, yang saat ini sedang dilanda dengan kebingungan, dengan situasi yang dialami. Angkat hatimu, angkat tanganmu di tempat engkau berdiri saat ini. Angkat tanganmu dimanapun engkau sekarang berada, dalam posisi apapun engkau sekarang. Selagi engkau mengangkat tanganmu, angkatlah hatimu ke surga. Dan Bapa, kami percaya siang hari ini ada sesuatu yang engkau pasti sudah kerjakan. Pada waktu kami menyembah-Mu, pada waktu kami menaikkan doa-doa kami kepadamu, Engkau sedang mengerjakan kesembuhan itu. Engkau sedang mengerjakan pemulihan itu. Engkau sedang membukakan jalan-jalan bagi kami. Kami mengakui dosa-dosa kami yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Bila itu yang menghalangi berkat Tuhan untuk datang kepada kami. Dengan penuh kerendahan hati kami mengakui di hadapan-Mu Tuhan. Pulihkanlah kami, berikanlah kami kemenangan, dan tunjukkan jalan keluar. Dalam nama Tuhan Yesus, mujizat itu sedang Tuhan kerjakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku.
Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan dulu kembali. Puji Tuhan, firman Tuhan yang mengingatkan lagi kepada kita bahwa kita harus menjaga imunitas rohani kita. Sangat menegur. Puji Tuhan. Sekarang waktunya kita akan memberikan persembahan. Persembahan akan dijalankan 2 kantong. Dan yang di depan ada 2 kotak persembahan. Untuk persembahan yang di depan dimulai dari lajur sebelah kiri saya, nanti diikuti lajur sebelah kanan. Mari berikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, darimu Yesus. bukan karena kebaikanku, bukan karena hebatku, namun oleh anugerah kemurahan-Mu, Tuhan. Engkau baik,
Bagi seluruh jemaat GSC Awinangun Manado, pada hari Jumat, doa dan puasa tetap berlangsung di mesbah masing-masing, dan pada malam harinya kegiatan doa bersama pada pukul 7 malam yang dilaksanakan di gereja. Dan jemaat Tuhan terundang kembali dalam ibadah Minggu Raya GSC Awinangun pada pukul 10 pagi bertempat di House of Gamaliel GSC Awinangun Manado dengan memperhatikan protokol kesehatan dan pemberlakuan pembatasan-pembatasan sesuai dengan anjuran yang ditetapkan, dan ibadah Minggu Raya ini disiarkan pula secara live streaming di Facebook ataupun YouTube GSC Awinangun Manado. Bila saudara sekalian memiliki beban dan ingin didoakan atau ingin dilayani secara khusus, dapat menghubungi sekretaris gereja di nomor berikut ini. Sehingga informasi tersebut dapat diteruskan kepada gembala, wakil gembala, dan staf pastoral untuk dapat dilayani. Dan jemaat sekalian, untuk pemberian persembahan, baik itu kas gereja, Natal, kas khusus, dan perpuluhan, bisa diberikan dengan dua cara. Yang pertama, dapat diberikan secara langsung pada ibadah Minggu Raya, dan yang kedua melalui metode transfer di rekening gereja di nomor rekening yang sudah tertera. Dan bagi jemaat yang menggunakan metode ini, untuk dapat memberikan konfirmasi atau agar persembahan yang diberikan dapat dibukukan. Sekian untuk news edisi minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, jemaat Tuhan diundang berdiri, kita akan mengakhiri ibadah raya Minggu siang ini. Kami beri puji, beri hormat hanya bagi Yesus yang hidup di tata. Beri hormat bagi Yesus yang duduk di tata. Berkuasa kejayaan hanya bagimu Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Persekutuan yang indah bersamamu dengan di hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah memberikan segala bentuk ucapan syukur. Dalam metode apapun yang dilandasi oleh cinta dan kasih akan Engkau. Kiranya Engkau mau berkati berlipat-lipat kali ganda. Maupun tangan-tangan yang belum sempat memberi, Engkau juga memberkati. Terimalah berkat yang utuh dan sempurna yang berasal dari Bapa segala terang. Disertailah Engkau, dilindungilah Engkau,
kemanapun kakimu melangkah, dimanapun engkau duduk, dimanapun engkau keluar masuk, dijagai dan dilindungi oleh Tuhan. Segala usaha yang baik, segala rancangan yang baik, Tuhan buat berhasil, sukses dan beruntung. Segala kutuk, sakit, penyakit, virus, bakteri yang mematikan dijauhkan daripadamu. Bahkan bayang-bayang maut sedikit pun tidak bisa menjamah engkau. Tinggal dan pulanglah dalam damai dan sejahtera, dalam persekutuan Putra Allah dan Roh Kudus, menjadi milik dan bagian dari kita semua, sampai kita dijemput di angkasa yang indah permai. Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Yang sudah terima berkat itu, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.